Devon dan Lulu akhirnya bisa bertemu lagi sore ini. Seperti kemarin Devon sudah menyewa ruang VIP yang kemarin. Dia ingin berbicara dengan tenang bersama Lulu. Silahkan duduk Lu, ucap Devon saat Lulu sudah masuk ke dalam dan berdiri di hadapan Devon. Terima kasih, jawab Lulu langsung duduk. Mau pesan makanan atau minuman dulu? Atau langsung bicara saja? Tanya Devon merasa gugup. Langsung saja Dev, aku mau mendengarnya sekarang, jawab Lulu. Baiklah, begini, ucap Devon menceritakan semuanya, tanpa ada yang dilebihkan apalagi dikurangin. Kemarin juga Rina ada di sini dan sudah mengetahui semuanya. Dia bilang jika aku harus berusaha untuk bisa meyakinkan kamu supaya mau menerima aku. Juga bisa menerima masa laluku yang sangat bregesek dan juga baji *gan, ucap Devon lagi. Aku sudah tahu, aku sebenarnya mendengarkan kalian berbicara berdua. Aku nggak tahu dengan perasaan aku sama kamu itu seperti apa. Yang jelas aku sudah merasa nyaman dengan kamu. Tapi aku takut jika kamu akan mengulanginya lagi. Aku tidak mau mengalami sakit seperti wanita-wanita yang sudah kamu sakiti, ucap Lulu sambil terisak. Dia tidak tahu dengan perasaan yang ada di dalam hatinya. Lulu merasa memang sudah sangat nyaman dengan Devon, tapi juga merasa takut akan merasa sakit. Aku berjanji akan berusaha membahagiakan kamu, walau aku tidak bisa berjanji tidak membuat kamu menangis. Aku akan berusaha membahagiakan kamu untuk selamanya Lu, selagi aku masih bisa, ucap Devon sambil menggenggam tangan Lulu dengan sangat erat. Aku percaya sama kamu Dev. Aku akan menunggu kamu datang dan memintaku pada ibuku, jawab Lulu semakin terisak saat Devon memeluknya dan menciumi kepalanya dengan sayang. Aku akan secepatnya menemui ibu kamu untuk melamar kamu. Aku juga akan membawa Mommy dan Daddy aku untuk melamar kamu langsung. Jadi bersiaplah untuk menyandang nama Nyonya Devon Tomlinson, ucap Devon sambil menangkup kedua pipi Lulu dan tersenyum padanya. Aku tunggu Dev, jawab Lulu sambil tersenyum dan kembali memeluk pinggang Devon. Soraya dan Danu sedang jalan berdua ke sebuah mall terbesar di kota K. Mereka berencana ingin kencan seperti para anak muda lainnya. Seperti nonton boyskop dan nongkrong di cafe. Kamu senang sayang? Tanya Danu pada Soraya yang sedang asik memilih makanan yang dia suka. Sekarang mereka sedang berbelanja di stan buah-buahan. Bahkan Soraya sudah memasukkan berapa buah-buahan yang diinginkan ke dalam troli yang sedang didorong oleh Danu. Apa masih ada yang kamu inginkan lagi sayang? Tanya Danu yang melihat belanjaan di dalam troli masih belum penuh. Aku ingin membeli yang lain lagi, boleh? Tanya Soraya menampilkan puppy eyes-nya pada Danu. Sayang, jangan menampilkan wajah seperti itu. Aku bisa memakanmu di sini, ucap Danu dengan mupengnya. Sudah, kita lanjut menuju stand camilan. Aku menginginkan keju dan coklat juga yang lainnya, ucap Soraya sambil melangkahkan kakinya lebih dulu dan disusul oleh Danu. Soraya kalap, dia mengambil begitu banyak coklat dan keju setiap merek. Dari yang biasa hingga yang paling mahal semuanya Soraya sambil. Soraya begitu senangnya dan bahagianya dengan seperti itu. Sudah selesai, atau masih mau ada yang dibeli lagi? Tanya Danu yang melihat betapa Soraya sangat bahagia. Sudah, aku sudah lelah. Kita pulang saja sekarang, jawab Soraya sambil tersenyum. Baiklah, sekarang kita bayar dulu semua belanjaan kita. Setelah itu kita pergi ke suatu tempat. Mau kan? Tanya Danu sambil merangkul pundak Soraya. Kemanapun Mas bawa aku akan ikut, jawab Soraya sambil tersenyum dan merangkul pinggang suaminya. Setelah membayar semua belanjaannya dan juga menyuruh petugas supermarket untuk mengirimnya ke alamat yang sudah diberikan oleh Danu. Kita akan kemana Mas? Tanya Soraya saat sudah di dalam mobil yang melaju entah kemana. Kamu pasti akan senang sayang. Jadi diam dan nikmati perjalanan kita ini, jawab Danu sok misterius. Baiklah aku akan diam dan menikmatinya. Tapi Mas nggak ngajakin ke tempat yang aneh-aneh kan? Tanya Soraya lagi. Ya jelas tidak sayang. Kamu tenang saja ya, percaya padaku, jawab Danu supaya Soraya tenang dan tidak banyak bertanya. Ternyata Danu membawa Soraya ke sebuah pantai yang sangat indah dan juga sangat sejuk. Air laut yang biru dan pasir putih yang sangat luas juga banyak pohon-pohon kelapa berjajar di pinggir pantai. Kamu menyukainya sayang? Tanya Danu saat sudah turun dari mobil. Iya Mas, ini sangat bagus. Dan aku sangat menyukainya, jawab Soraya dengan senyuman mengembang di bibirnya.
Pakai ini dulu, ucap Danu sambil memakaikan topi pantai di kepala Soraya. Terima kasih Mas, Mas juga harus memakai ini, jawab Soraya, dia juga memakaikan topi untuk Danu. Mas, sejak kapan Mas tahu aku sangat menyukai pantai? Tanya Soraya sambil berjalan menuju bibir lantai. Sejak lama, tapi maaf baru bisa mengajak kamu ke sini sayang, jawab Danu yang selalu menggenggam tangan Soraya. Tidak apa Mas, sekarang kan sudah. Jadi sama saja kan, ucap Soraya sambil tersenyum dan mendongakkan kepalanya menatap wajah Danu yang terlihat sangat tampan. I love you my wife, ucap Danu sambil mengecup singkat bibir Soraya saat dia mendongak ke arahnya. I love you too my husband, jawab Soraya sambil tersenyum dan memeluk pinggang Danu. Mereka berjalan beriringan dan juga berpelukan. Kakinya sengaja tidak memakai sandal, mereka berdua berjalan sesekali kaki mereka terkena air laut yang membasahi kaki mereka berdua. Apa dia baik-baik saja? Tanya Danu tangannya terulur untuk mengusap perut Soraya yang masih datar. Dia baik-baik saja, dan juga sangat bahagia, jawab Soraya ikut mengusap perutnya juga. Syukurlah, apa tidak menginginkan sesuatu? Tanya Danu sangat antusias menawarkannya pada Soraya. Aku ingin es kelapa muda Mas. Sepertinya enak dan juga segar, ucap Soraya sambil menunjuk penjual es kelapa muda yang ada di depan mereka. Ayo kita ke sana, jawab Danu dan membawanya menuju ke tempat penjual es kelapa muda. Pak, es kelapanya 2 ya, ucap Danu memesan es kelapa muda. Baik Den, apa ada tambahan lainnya? Seperti buah atau kue Den? Tanya penjual es kelapa muda tersebut menawarkan dagangannya. Boleh Pak, saya mau semuanya, jawab Soraya dengan semangat menjawabnya. Baik Nona, mohon tunggu sebentar, ucap penjualnya dan langsung menyiapkan pesanan pelanggannya. Apa Aden dan Nona pengantin baru? Auranya sangat terpancar di wajah Anda berdua, tanya penjual es kelapa. Iya Pak, kami pengantin baru, jawab Danu dengan datar. Silahkan Den Non, ucap penjualnya sambil menyerahkan pesanan mereka berdua. Seger banget, ucap Soraya saat menyeruput es kelapa mudanya. Iya sayang, apa masih menginginkan yang lain lagi? Tanya Danu menawarkan. Takutnya memang masih menginginkan makanan atau minuman lainnya. Tidak Mas, nanti saja jika menginginkannya. Tapi aku mau lagi es kelapa mudanya, jawab Soraya sambil tersenyum meringis. Pak, satu lagi es kelapanya, ucap Danu pada penujalnya. Mereka berdua memang menghabiskan waktunya dengan sangat romantis. Hingga mereka lupa waktu, akhirnya Danu memutuskan untuk menginap di resort yang ada di kawasan pantai itu. Danu juga mengajak Soraya dinner romantis di restoran yang masih di dalam resort di mana mereka menginap. Danu berencana ini adalah acara baby moon mereka. Karena pada awal pernikahan, mereka belum honeymoon. Jadi berhubung sekarang Soraya sudah hamil maka bukan lagi honeymoon, tapi baby moon. Apa kamu bahagia sayang? Tanya Danu saat mereka berdua sedang dinner. Aku sangat-sangat bahagia Mas. Ini tidak pernah terbayang dalam pikiran aku selama ini, bisa mendapatkan gelar sarjana, bisa memiliki suami yang baik dan juga sangat penyayang. Dan, mertua yang tidak kalah baik banget sama aku. Terima kasih atas segalanya Mas, ucap Soraya sambil menampilkan senyuman indah di bibirnya dan juga matanya berkaca-kaca. Hei, kenapa menangis? Apa ada yang sakit atau merasa pusing atau apa? Bilang padaku sayang, tanya Danu sudah panik saat melihat istrinya meneteskan air matanya. Apalagi Danu memang mengalami ngidam juga. Makanya dua juga sangat sensitif sekali, apalagi jika yang dilihatnya adalah kesedihan di mata orang yang dia cintai. Aku tidak apa-apa Mas, aku menangis karena bahagia. Bukan karena sedih. Jadi jangan khawatir oke, jawab Soraya sambil mengusap air matanya yang mengalir di pipinya. Lalu tangan Soraya terangkat dan membelai pipi Danu dengan sangat lembut. Danu menyambutnya dengan senyuman dan menggenggam tangan Soraya lalu mengecupnya lama, mereka berdua dinner romantis sekali. Dari saling menyuapi dan juga saling bercanda bersama. Mereka sangat menikmatinya. Kamu bahagia sayang? Tanya Danu pada Soraya yang masih menikmati makanan penutupnya. Sangat-sangat bahagia, jawab Soraya sambil tersenyum lepas. Alhamdulillah, aku sedang mendengarnya sayang. Kalian berdua adalah prioritas utama buatku, ucap Danu sambil menggenggam tangan Soraya dan mengusapnya. Terima kasih Mas, sudah berusaha dengan sangat keras untuk bisa membahagiakan kami, tapi kami lebih bahagia lagi jika terus seperti ini.
Selalu bersama-sama walaupun keadaan kita tidak seperti ini. Atau mungkin ekonomi kita bisa dibilang kurang, tapi aku mau kita akan tetap harmonis seperti saat ini, ucapan Soraya penuh dengan harapan yang begitu mulia. Keinginan Soraya memang tidak pernah muluk-muluk. Dia hanya selalu ingin diberi kesehatan, walaupun mereka kekurangan tapi setidaknya masih diberi kesehatan itu lebih dari cukup. Jika bisa dia juga memang memiliki harta juga, supaya tidak sampai kekurangan. Tapi itu hanya sebuah harapan, semoga saja memang terkabul jika dia memiliki banyak harta. Kamu tidak tahu saja sayang, bahkan harta keluargaku tidak akan habis 7 turunan sekalipun. Jadi jangan mengkhawatirkan yang belum pasti sayang. Memang harta adalah titipan dari Allah, tapi setidaknya jangan terlalu cemas akan harta, ucap Danu dalam hati. Dia hanya tersenyum tipis menanggapi ucapan istrinya. Dia memang tidak salah memilih pendamping, walau Danu sejak awal memang tidak pernah menyembunyikan identitasnya. Tapi dia tidak pernah menceritakannya juga. Karena bagi Danu itu adalah harta keluarganya, bukan miliknya sendiri. Baginya jika itu memang jerih payahnya baru dibilang miliknya, karena dia hanya melanjutkan usaha dari sang papa. Kamu jangan pernah memikirkan yang belum terjadi sayang. Kita hanya harus memikirkan kebahagiaan kita, itu saja. Jadi jangan berpikiran yang macam-macam, ucap Danu sambil mengusap kepala Soraya dengan lembut. Iya mas, jawab Soraya membalas senyuman Danu. Mereka berdua kembali berjalan-jalan di tepi pantai, karena suasananya sangat indah dan juga sejuk jika di malam hari seperti ini. Anginnya juga tidak terlalu kencang, jadi sangat pas dan juga romantis sekali. Mereka berjalan menyusuri pasir putih sambil bergandengan tangan. Sesekali mereka duduk di atas pasir dan menikmati indahnya langit malam yang dipenuhi dengan bintang-bintang dan juga bulan yang bersinar terang. Mereka berdua duduk saling memeluk, lebih tepatnya Soraya yang dipeluk. Karena Soraya duduk di hadapan Danu, jadi Danu dengan sangat mudah memeluknya dan tidak membiarkan Soraya kedinginan. Apa merasa dingin? Tanya Danu sambil menatap wajah cantik wanitanya. Lumayan, jawabnya sambil mengeratkan pelukan Danu padanya. Apa kita mau kembali ke dalam resort saja? Tanya Danu lagi. Tapi aku masih ingin seperti ini. Ini sangat indah untuk dilewatkan. Jadi biarkan seperti ini dulu, jawab Soraya semakin menelusupkan tubuhnya dalam pelukan hangat Danu. Danu semakin mengeratkan pelukannya, dia melihat wajah Soraya yang terlihat sangat bahagia. Setelah lebih dari setengah jam berlalu ternyata Soraya tertidur dalam pelukannya. Danu langsung menggendong tubuh istrinya dengan pelan-pelan untuk masuk ke dalam resort yang dia sewa. Dia tersenyum melihat wajah damai Soraya yang sedang tertidur lelap. Jika Soraya sedang merasakan yang namanya baby moon. Berbeda dengan Lulu yang sedang kedatangan tamu yang tidak lain dan tidak bukan adalah Devon dan juga keluarganya. Ternyata ketakutan Lulu semuanya sirna karena ternyata keluarga Devon sangat welcome terhadapnya. Mereka tidak mementingkan harta dan penampilan. Menurut mereka asalkan putranya bahagia mereka akan merestuinya dan juga menerimanya. Maaf jika kami datang ke sini dengan mendadak dan juga tidak memberitahu sebelumnya. Kami hanya ingin mengabarkan bahwa kami ke sini ingin melamar putri Anda untuk menjadi istri dari putra kami yang bernama Devon Tomlinson, ucap Tuan Tomlinson sendiri. Saya sebagai ibu dari Lulu akan menyerahkan semuanya pada mereka berdua yang akan menjalani. Karena bagi orang tua kebahagiaan anak-anak yang paling utama. Saya hanya bisa mendoakan saja, jawaban dari ibunya Lulu sudah menandakan jika lamaran mereka diterima. Jadi apa jawaban dari kamu Lulu, apa menerima lamaran dari kami untuk putra kami yang bernama Devon ini? Sekarang yang bertanya adalah Nyonya Tomlinson pada Lulu. Saya menerimanya Nyonya, jawab Lulu dengan mantap. Mulai sekarang jangan panggil Nyonya, panggil saja Mommy dan ini Daddy. Jangan memanggil seperti tadi, dan yang ini adalah kakaknya Devon. Lebih tepatnya saudara kembarnya Devon, namanya Devin, ucap Nyonya Tomlinson sambil memperkenalkan Devin pada Lulu. Iya Mom, Mommy, jawab Lulu masih kaku dengan panggilan barunya. Kapan kita melangsungkan rencana baik ini? Tanya Tuan Tomlinson pada ibunya Lulu. Kami terserah saja, karena kami tidak bisa melakukan apa-apa untuk ini semua. Karena kami di sini hanya mengontrak, jawab ibunya Lulu memang apa adanya. Ibunya Lulu tidak mau jika nanti mereka akan kecewa jika mereka bilang ini dan itu.
Karena nyatanya untuk makan dan juga sehari-hari saja masih mengandalkan Lulu sebagai tulang punggung. Kami tidak masalah akan hal itu. Ini bisa kami handle semuanya. Jadi kapan kira-kira akan dilaksanakan hari baiknya? Sekarang Nyonya Tomlinson yang bertanya. Kami hanya ingin akad saja, yang penting sah di mata hukum dan agama. Itu saja sudah cukup, ucap Lulu memberikan pendapatnya. Wai, kenapa tidak ingin pernikahan impian? Bukankah semua wanita menginginkan itu semua? Maaf, bukan bermaksud untuk membuat kamu terlihat rendah atau membuat kamu tidak nyaman sayang. Mommy hanya ingin membuat pesta yang meriah dan juga mewah, tanya Nyonya Tomlinson bertanya pada Lulu. Sebelumnya saya minta maaf Mom, saya di sini juga mau mengajukan tetap bekerja walau sudah menikah nantinya. Karena saya adalah tulang punggung untuk keluarga saya, jadi menurut saya yang penting sah saja. Itu sudah sangat cukup, jawab Lulu memberanikan diri berbicara keinginannya. Aku tidak masalah Mom, bagiku ini sangat-sangat bagus. Yang penting kita berdua sudah sah di mata hukum dan agama. Tapi kita tetap mengundang teman-teman terdekat dan juga sanak saudara juga tentunya, ucap Devon menengahi. Baiklah jika itu kemauan kalian berdua. Yang penting untuk Daddy dan juga Mommy kalian selalu bahagia dan selalu bersama-sama. Walau nanti banyak cobaan menghadang kalian berdua tapi kalian harus selalu bersama-sama menghadapinya, nasihat Tuan Tomlinson pada kedua calon pengantin. So, kapan rencana baik ini akan dilaksanakan? Karena Mommy dan Daddy tidak bisa berlama-lama di sini, tanya Nyonya Tomlinson pada mereka semua yang hadir. Bagaimana jika 1 minggu lagi Mom, Dad? Ini kan hanya pesta biasa dan kecil-kecilan. So, tidak ada yang salah bukan? Jawab Devon dan diangguki oleh Lulu. Bahkan keluarga Lulu setuju saja, yang penting semuanya berjalan dengan lancar dan semuanya baik-baik saja. Itu yang terpenting dari semuanya adalah kebahagiaan putri sulungnya. Mereka semua sepakat jika pernikahan Lulu dan Devon diadakan 1 minggu lagi dari sekarang. Semuanya yang akan mengaturnya adalah Nyonya Tomlinson sendiri. Karena mereka baru saja akan menikahkan salah satu putranya. Jadi semuanya harus benar-benar perfect, jangan sampai ada yang terlewat sedikit pun. Dari undangan semuanya sudah diurus. Surat-surat kelengkapan pernikahannya juga sedang diurus oleh orang kepercayaan dari keluarga Tomlinson.